Dari sekian banyak video yang membahas tentang modal trading, pertanyaan ini menarik banget. Dia nanya tentang balance yang pas yang bisa dinikmatin hasil tradingnya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli dan di video kali ini teman-teman kita akan ngomongin tentang balance plus area institusi ya. Sebelumnya buat teman-teman yang belum kenal, saya ucapkan welcome to our channel ya teman-teman. Apalagi kalau bukan NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah di channel YouTube ini teman-teman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang akan saya jawab seperti ini teman-teman. Kita sering banget bikin seperti ini, kadang-kadang kita bikin jadi satu dedicated video, kadang-kadang kita jawab beberapa. Nah ini saya pengen jawab beberapa nih sekarang ya. Gimana mas cara nanyanya langsung supaya bisa di-mention seperti itu? Teman-teman bisa masuk ke Instagramnya NFC. Dan kalau teman-teman kurang dari 24 jam setelah video ini di-upload, maka teman-teman bisa cek Instagramnya NFC yang @NusantaraFX Community. Tuh di pojok bawah ada. Nah di situ nanti teman-teman bisa langsung masukin jawaban pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di dalam Instagramnya NFC ya. Terus mas kadang-kadang saya ketinggalan. Ya makanya subscribe channelnya dan klik tombol loncengnya tuh loh, supaya teman-teman dapat notifikasi kapanpun kita upload video baru, ya. Oke, teman-teman kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Mas siapa nih namanya tadi? Anthony_HRTN ya. Oke. Ini saya kepentok mic tadi, kayak penyiar radio nih, cuk gitu ya. Oke, dia nanya gini tentang balance yang pas untuk bisa nikmati hasil trading. Wah, saya agak nge-freeze gitu ya pas baca pertanyaan ini. Balance, biasa ditanyain sama orang. Kayaknya saya agak malas jawab gitu ya. Begitu untuk bisa nikmati hasil, oh iya, kayaknya ini belum pernah kita bahas teman-teman. Karena kalau kita ngomongin balance, orang nanya minimal modal untuk benar-benar trading for living. Nah, di tengah-tengahnya teman-teman perlu dilewatin dulu yang ini. At least bisa nikmatin hasilnya deh gitu. Kan kalau misalnya teman-teman nanya minimal modal, saya jawabnya sekian $300 bisa lah gitu ya, trading di beberapa pair dan teman-teman tujuannya belajar bukan nikmatin. $1.000 ini udah mulai masuk area nikmatin menurut saya. $5.000 udah bisa banget. $10.000 ke atas baru trading for living. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi kalau ditanya tentang balance yang pas untuk nikmatin hasil trading, saran saya teman-teman minimal $1.000 sampai $3.000. Kenapa? Karena ekspektasi yang teman-teman bisa harapkan di dalam trading plan yang teman-teman NFC ajarkan ya, Mas Teguh, Mas Rifki, Mas Duyan Anggara sering banget ngajar bareng sama kita di sini ya. Jadi ikutan jadi mentor juga, jadi konsultan edukasi juga gitu ya. Saya yang konsultan sama beliau maksudnya ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang risk management, $1.000 itu udah mulai bisa dengan lot 0,01, OP di area yang lebarnya sampai 100 pips. Jadi kalau kita rata-rata 50 pips aja areanya, teman-teman boleh ambil semua trading plan yang muncul. Dan rata-rata per bulan itu antara 5-10% profitnya. Trading manual teman-teman. So kalau misalnya teman-teman punya modal let's say $1.000 gitu ya, $100 which is 10%-nya ya udah lumayan lah, 1,5 jutaan kan gitu. Kalau teman-teman punya $3.000 which is jadi sekitar $300 ya 5 jutaan kurang lebih seperti itu. 4,5 sampai 5 jutaan udah lumayan oke. Gitu ya. Bisa dinikmati hasilnya tapi belum jadi for living kan. Teman-teman tentunya punya mungkin bisnis yang lain, punya pekerjaan yang lain, punya kesibukan yang lain which is oke, nggak apa-apa. Trading for living itu bukan segalanya kok ya. Memang saya pernah ngalamin tahun-tahun trading for living, yes betul, tapi kan bukan karena emang malas aja gitu ya. Ketika saya merasa saya perlu lebih banyak lagi berkontribusi buat dunia nih, sayang nih saya pengen banget ngasih lebih banyak lagi buat dunia, ya saya membuat banyak karya yang lain gitu. Jadi boleh teman-teman sambil kerja walaupun di income di trading udah 1 miliar sebulan misalnya, ya tetap aja kan boleh kalau teman-teman ngelakuin hobi yang mungkin dibayar, ya it's okay kan, boleh seperti itu ya. Jadi tadi ya 1.000 sampai 3.000. Lanjut dari sebentar. Saya tadi baca pertanyaannya. Ini nih. Dari kilo.54. Kilo.54. Kilometer 54 apa ya? Jika area UFO di-cancel oleh institusi, akankah dipakai kembali di lain waktu? Nah, it's a very good question. Jadi
Cara kita mencari area untuk transaksi, buy area, sell area, berusaha mengikuti cara berpikirnya institusi besar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memperhatikan cara transaksinya, misalnya yang sering kita dengar deh di Indonesia, Citibank misalnya ya, Goldman Sachs misalnya, HSBC misalnya, Deutsche Bank misalnya, JP Morgan misalnya, banyak institusi-institusi besar, mereka trading forex yang punya dana cukup besar, di mana kalau mereka rame-rame nge-sell ya harganya turun, kalau market rame-rame bareng sama mereka nge-buy ya harganya naik, kan seperti itu. Pertanyaannya di mana mereka buy dan sell? Kan gitu ya. Nah, sampai di sana mungkin kita sudah mulai mengerti, oh ya ada UFO, ada area unfilled order. Ini pasti udah ikutan kelas di NFC nih ya, udah ikut kelas Forex First Class, udah ikut kelasnya Survival to Mastery-nya Duyan Anggara misalnya, udah ikutan mentoring NFC VIP-nya Mas Teguh misalnya, seperti itu, baru ngerti pertanyaan ini gitu ya. Teman-teman, saran saya ambil kelas-kelas tersebut. Lanjut, area institusi itu tidak selamanya ada, teman-teman. Ketika ada news besar, kita sarankan teman-teman untuk cancel plan dulu ya. Itu juga bisa di cancel gitu. Tapi apakah harus terus di cancel? Iya, enggak selalu teman-teman. Kita selalu bilang kalau 1 jam setelah newsnya rilis dan areanya masih valid, maka biasanya institusi besar pun akan pasang lagi pending ordernya. Begitu juga kita. Jadi kita saranin setelah 1 jam newsnya rilis, harganya geraknya nggak gimana-gimana, nggak nembus area kita, nggak gerak bahkan harganya mungkin seperti itu, teman-teman pasang lagi pending ordernya. Kemungkinan besar dia akan tetap hold gitu ya. Nah, ini ada jawaban lanjutan yang pengen saya bahas lebih dalam dari dari Saputra MHMD. Mas, video requestku Mas, udah dibikin belum? Tolong tentang area yang bagus dan jelek kalau mau masuk ke PO kita. Nah, ini sama tentang cancel plan juga, teman-teman. Jadi Mas Saputra Mahmud, saya lupa udah jawab belum ya? Ya udah, kita dalamin aja untuk yang ini. Jadi area yang bagus atau area yang jelek, tentang area yang bagus dan jelek kalau mau masuk ke PO kita. Jadi pending order di sini. Harga masih di atas nih, buy area. Kita berharap harga masuk ke area kita buy di bawah, terus naik dan kita dapetin profitnya, kan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata cara dia masuknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kadang-kadang ini jadi cancel juga, gitu. Cara masuknya gimana, teman-teman? Ketika harga masuk dan gini, harga turun hampir nyentuh naik lagi gitu ya. Nah, itu areanya bagus, hold. Terus harga turun tajam gitu, beberapa candle turun gitu, itu bagus. Tapi kalau misalnya dia turun, terus candle banyak turun lagi, candle banyak turun lagi, stair stepping seperti itu jelek. So, perlu di cancel. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Saputra Mahmud ya. Belum tentu nih MHMD-nya apa. Siapa tahu Mahmud juga lah ya. Oke, teman-teman, pertanyaan yang lain saya pikir nanti kita akan bisa bahas lebih dalam lagi tanggal 29 September, teman-teman. Kalau teman-teman hari ini nonton video ini sebelum tanggal 29 September 2021, teman-teman berkesempatan hadir. Cek di deskripsi video, nanti akan dimasukin sama tim media. Itu nfc.co.id/webinar. Nah, teman-teman klik di sana, kita adain seminar gratis, teman-teman. Gratis, dan ini seminar, ini bervalue teman-teman. Ini adalah materi yang biasa kita bawakan one day seminar dari jam 9 pagi sampai jam 5 sampai 6 sore, biasanya seperti itu. Sekarang kita padatkan jadi 2 jam buat teman-teman semua. Jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat kita akan live seminar di tanggal 29 September. So teman-teman klik di bawah video ini, ada di kolom deskripsi, teman-teman klik linknya dan daftarkan diri teman-teman semua, masukin data diri teman-teman semua. Nanti akan langsung dapetin direct link, plus juga nanti 15 menit sebelumnya kita akan ingetin lagi buat teman-teman semua. Dan ada rekamannya juga khusus buat yang hadir. So teman-teman akan perlu hadir. Itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman hadir, kita kasih hadiah gratis iTrend buat teman-teman semua. Apaan tuh Mas iTrend? Ada yang belum tahu mungkin? iTrend adalah sebuah tools yang bisa menilai kecepatan sebuah tren, apakah masih akan terus berlanjut atau sudah berhenti. Ada banyak cara untuk menentukan uptrend atau downtrend, tapi nggak banyak tools yang bisa ngasih tahu uptrendnya masih mau lanjut nggak, downtrendnya masih mau lanjut nggak. Kita mau buy saat uptrend, yes betul, tapi kalau udah tinggi banget uptrendnya, masa ya buy di pucuk terus harganya turun, kan rugi gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa sangat dihindari dengan sangat aman sama tools yang bernama iTrend. Dan tools ini tools berbayar, teman-teman yang beli
indikator iZone, yang beli indikator iRadar itu baru bisa dapat. Dan spesial teman-teman, karena bulan ini adalah bulan ulang tahun saya kasih berapa banyak pun orang yang ikut ke dalam live seminar nanti tanggal 29 itu gratis iTrend-nya. Clear ya? Jadi saya nggak sabar buat teman-teman semua untuk bisa hadir, dan sampai ketemu di tanggal 29 September kita langsung secara live, bukan rekaman video. Teman-teman boleh langsung ketemu sama saya, sama Mas Duyan Anggara, ini adalah pemateri utama beliau teman-teman. Plus juga nanti ada Mas Rifki sama Mas Teguh juga, sama-sama mentor di NFC yang akan terus memberikan delivery value menuju Nusantara teredukasi. Ya, hashtag kita di mana-mana tuh, di Instagram, di Facebook, di YouTube ini ya teman-teman, cari dimanapun Nusantara teredukasi, udah pasti kelas Forex-nya NFC, udah pasti komunitas Forex-nya NFC. Ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Dan kalau ada pertanyaan lanjutan boleh teman-teman yang mengenai yang sudah saya bahas barusan, teman-teman bisa kolom komentarnya diisi ya dari pertanyaan lanjutannya. Kalau nanti menarik kita akan bikinin video-video selanjutnya. So sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.